Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, termasuk kita selaku umatnya. Pertama-tama yang paling utama salam hormat kepada Ibu Ika ya, selaku dosen MK metodologi penelitian hukum. Nah, kali ini saya Imam Fadli dengan nomor NIM 1911-279 akan membawakan proposal atau judul skripsi tentang eksistensi partai politik dalam tatanan perspektif fikih siasah. Jadi secara singkat ya, atau pembukaan singkat ya, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang berbasis hukum. Nah, artinya di sini hukum memang menjadi panutan yang tertinggi dalam menjalankan roda kepemerintahan. Nah, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini ya, berdasarkan pembagian kekuasaan dan wewenang, kita paham betul gitu ya, bahwa kekuasaan ini dibagi gitu, sebagaimana teori Montesquieu. Ada namanya eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Nah, kemudian yang kita kenal ya, bahwa kedaulatan di tangan rakyat ini memang diaplikasikan dalam pemerintahan Indonesia ya. Artinya suara rakyat ini ada yang diwakilkan oleh siapa? Oleh lembaga legislatif atau yang kita kenal Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Nah, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 ya, yang berbunyi, jika suatu rancangan undang-undang tidak dapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Nah, artinya jika keluar produk hukum atau rancangan undang-undang, maka tidak sah jika tidak mendapat persetujuan atau dapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya di sini posisinya DPR ini memang salah satu pembuat kebijakan dan undang-undang. Nah, anggota DPR ini dipilih ya, diusung oleh wadah-wadah yang ada di Indonesia yang kita kenal, yaitu adalah partai politik. Nah, partai politik sendiri sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 ya, yang berbunyi, partai politik memiliki kedudukan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik. Karena itu partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi. Mereka yang memainkan peranan penting sebagai penghubung antara pemerintahan secara the state dengan warga negaranya atau the citizen. Nah, ya berarti di sini peran partai politik ya, selain sebagai wadah untuk tempat membentuknya masyarakat untuk sebagai legislator atau sebagai pejabat atau sebagai instansi pemerintahan, di sini partai politik juga memiliki peranan penting, yaitu adalah untuk menghidupkan konstelasi demokrasi. Nah, tapi di sini banyaknya kegagalan yang saya amati ya dari partai politik, yaitu adalah gagal membentuk karakter sesuai dengan visi misi partai politik terhadap kader-kadernya yang sudah berhasil untuk menduduki kursi pemerintahan atau kursi parlemen. Nah, seperti itu. Nah, kebutuhan parpol ya, yang kita lihat ya, yang pertama adalah membuat kebijakan menguntungkan pihak tertentu. Kedua, menyusun proyek secara rencana proyek dan anggarannya dalam APBN. Kemudian yang ketiga, mencari calon tender proyek. Dan keempat, meminta atas imbalan jabatan publik atau badan pimpinan usaha milik negara perihal kasus korupsi. Nah, ini data ini saya himpun dari KPK ya. Nah, berarti di sini bersamaan dengan gagalnya partai politik sebagai wadah untuk mencetak para politisi ya, ternyata idealnya kita harus menemukan gerakan atau wadah yang ideal untuk membentuk
karakter para kader ini ya, yang bersifat fikriyah atau merubah pemikiran masyarakat kemudian siasi gitu. Nah, seorang kader ini memang harus dituntut untuk berpikir secara politis, tidak untuk berpikir politis untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, berarti di sini dalam perspektif fikih siasah, para kader ini dituntut untuk berpikir politis untuk menjalankan landasan hukum yang sudah dibuat gitu oleh founding father. Nah, ini kadang suka keliru gitu ya. Kadang landasan hukum ini dijadikan untuk alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh kader partai politik. Nah, inilah mengapa saya ingin mengangkat permasalahan ini ya, dari mulai memang anggaran pemilu yang begitu tinggi gitu kan, kemudian bantuan dari pemerintah terhadap partai politik gitu kan, itu sangat besar gitu kan. Nah, sebetulnya gitu kinerja mereka sendiri pun justru ya, dari tingkat survei ke tingkat kepercayaan warga, mereka itu tidak bisa diharapkan. Bahkan angka korupsi pun ya, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, itu masih sangat tergolong tinggi gitu. Nah, artinya di sini berarti partai politik ini ya, ketika mereka terjun action ya di kursi pemerintahan, mereka tidak membawa suara rakyat gitu. Mereka tidak amanah gitu. Nah, bagaimana Islam memandangnya ya? Bagaimana cara atau Islam itu mengatur terkait wadah politik ya, selain untuk membentuk karakter, kemudian akidah gitu kan, kemudian rasa tanggung jawab gitu. Nah, itu yang akan dibahas dalam proposal studi saya gitu. Nah, ini sebetulnya menarik gitu, karena selain dari landasan politik gitu ya, kita sebagai mahasiswa syariah ya, terutama hukum tata negara atau siasah gitu, harus melihat bagaimana gitu seharusnya negara ini seharusnya Islam ini mengatur untuk mengendalikan negara gitu. Islam ini sebagai landasan, sebagai acuan, sebagai tolak ukur atas benar dan salah, serta Islam ini menjadi standar hukum yang diberlakukan dalam suatu negara. Nah, berarti di sini partai politik sendiri harus mengikatkan diri kepada syariat Islam. Nah, ini yang akan saya bahas, bagaimana perspektif fikih siasat terhadap partai politik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.